Oke kawan-kawan, sangat disayangkan. Jadi tadi setelah ngobrol sebentar, ternyata Pak Yoga tidak bisa mendampingi kita melihat terus diskusi dan mengeksplorasi keadaan kebun beliau, karena beliau sedang ada kegiatan mendadak yang jadinya kita tidak bisa mengobrol lama. Tapi tadi cuma sebentar saya dan Pak Yoga sempat berdiskusi dan meminta izin untuk sedikit mendiskusikan dan mengeksplorasi, mengidentifikasi keadaan tanaman mangga beliau yang di kebun. Satu hal yang diawali pembicaraan tadi, keadaan kebun ini itu di area pesawahan. Yang kawan-kawan lihat di sini, area pesawahannya sangat luas dan keadaannya kering karena pada saat ini sedang musim kemarau. Pada bulan-bulan biasa sebetulnya di 2 atau 3 bulan ke belakang si sawah ini masih tetap produktif, masih digunakan untuk menjadi bahan pokok Pak Yoga. Jadi ketersediaan air dan metode tembang sari ini sangat bermanfaat. Artinya ada timbal balik, kalau kita panen mangga ya panen padi juga. Oke, itu kawan-kawan dari pembicaraan yang pertama. Yang kedua, itu varietas yang di sini paling banyak itu adanya Darmayu dan Gedong Gincu. Sebetulnya kemarin sudah menambah lagi koleksi baru dari beberapa tanaman, namun baru berumur 1 tahun. Artinya si mangga masih dalam keadaan kecil dan belum berproduksi. Tidak hanya mangga, sebetulnya Pak Yoga juga mengatakan dia sempat menanam beberapa tanaman lain seperti jambu kristal, durian dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan amati di keadaan keadaan mangga sekarang itu sudah ada sebagian yang sudah berbunga. Kalau kita lihat di bulan sekarang itu tepatnya di bulan Juli. Biasanya di bulan Juli itu mangga sudah masuk ke metode off season atau berbuah di luar musim. Dan nyatanya di pasaran mangga langka, yang akhirnya harga daripada mangga ini biasanya relatif mahal dari harga biasanya. Bandingkan di akhir tahun biasanya mangga melimpah karena dia sudah masuk ke musim panen mangga. Di sini Pak Yoga punya tips dan trik bagi kawan-kawan yang pengen memberikan produk, maksudnya pengen tetap menghasilkan buah walaupun di luar musim tanpa menggunakan Faclobuiltrazol, artinya tanpa menggunakan CPT itu kita masih tetap bisa panen. Tapi yang harus digarisbawahi, kebun mangga Pak Yoga ini dia sudah mengalami pengalihan kekuasaan, kalau gitu ya mungkin artinya, karena kemarin sebelumnya si area kebun ini disewakan atau dikontrakkan pada orang lain yang nantinya bagi hasil dengan Pak Yoga. Tapi sekarang kontraknya sudah selesai karena Pak Yoga menganggap penghasilan dari bagi hasilnya sangat kurang, terus tanaman rusak, yang akhirnya kontraknya diputus. Sekarang masih dalam keadaan recovery atau pemulihan kembali si mangga pada awalnya, karena kemarin-kemarin mangga itu terlalu dipaksakan, terkesan sangat dipaksakan, diberikan beberapa obat dan pestisida supaya tanaman sehat dan berproduksi terus di luar musim dan di musimnya juga. Tapi nyatanya dampak daripada penggunaan pestisida dan kimia ini jelek juga untuk jangka lama. Walaupun si mangga ini kata Pak Yoga dia sudah berumur 10-15 tahun. Namun mangga ini kan bisa berumur panjang jika pemeliharaan yang tepat dan bagus. Makanya dalam 1 tahun ini mangga masih dalam proses recovery. Namun ada tips kata Pak Yoga ketika kita tidak perlu menggunakan Faclobuiltrazol untuk pembuahannya, itu pemberian pupuk organik secara rutin dengan volume yang sebanyak-banyak mungkin
dan pupuk yang sudah hijau atau kompos lain sebagainya. Selanjutnya pemberian fosfat atau kandungan pupuk lain yang mengandung unsur V. Dia bisa merangsang pembentukan merangsang pembentukan bunga. Itu kira-kira. Itu yang digarisbawahi dari keadaan tanaman ini. Yang selanjutnya, kalau kawan-kawan lihat kembali di sini keadaan batang bawah daripada mangga ini ada warna-warna putih. Itu salah satu teknik untuk pencegahan, walaupun sebetulnya bukan hanya pencegahan tapi pengobatan mungkin. Nyatanya di lapangan sudah terkena penyakit tapi tetap diberikan cat warna putih. Dan sebetulnya bukan cat, itu merupakan kapur dan belerang. Ada 3 teknik yang digunakan oleh Pak Yoga untuk pengendalian daripada penyakit diplodia, yang dimana penyakit ini sangat mematikan, bahkan bisa menghentikan sel tanaman dan mematikan. Kalau kawan-kawan lihat nanti ada video yang saya rekam, ada satu tanaman yang mati gara-gara diplodia ini. Yang pertama, masukan atau saran dari Pak Yoga yang pernah dilakukan dalam pencegahan diplodia ini. Yang pertama, sanitasi. Sanitasi dilakukan tidak hanya di area perkebunan, namun juga dilakukan pada alat mesin pertanian. Jadi sebisa mungkin setelah pemakaian kita bersihkan dan rapikan kembali supaya tidak ada vektor ataupun bakteri, virus lainnya yang mengikut. Yang kedua itu pemahatan. Kalau Pak Yoga mengatakannya pelukaan. Jadi si batang mangga yang sudah terkena itu yang terkena diplodia, kita pahat, kita ambil dan kita congkel. Kalau di manusia mungkin dioperasi lah ya. Kita congkel bagian yang terkena oleh diplodia lalu kita buang, musnahkan. Yang sehingga nantinya setelah ada pelukaan langsung kita berikan kapur dan belerang supaya tidak ada lagi virus atau bakteri yang menghinggap pada bagian batang tanaman ini. Karena perlu diketahui kawan-kawan, penyerangan diplodia ini bukan hanya di lapisan kulit, bahkan sampai ke kambium tanaman ini. Makanya kalau pelukaan di Pak Yoga sendiri dia sampai ke bagian daging tanaman, karena penyerangan diplodia ini sangat benar nyata. Artinya dia penyerangannya sampai ke dalam-dalam. Yang ketiga, teknik daripada pencegahan dan juga pengobatan sebetulnya di samping pemberian fungisida, Pak Yoga juga melakukan pemberian kapur dan belerang. Untuk dosisnya tadi belum sempat saya tanyakan dan belum sempat juga Pak Yoga memberitahu. Jadi yang jelas belerang dan kapur ini disatukan dalam air yang agak sedikit kental. Selanjutnya dicat pada bagian pangkal batang mangga. Tapi perlu diingat kawan-kawan, sebelum pengecatan ini adanya pengerikan, diperik, pengerikan, terus pemahatan, pembuangan bagian tanaman yang terkena diplodia. Setelah semuanya dikerik, sekiranya agak steril, baru kita lapisi dengan belerang dan kapur. Sebetulnya tidak hanya teknik mekanik ini saja yang diberikan, namun ya pada dasarnya karena lingkungan yang sudah tidak terkondisikan, kita juga harus menggunakan pestisida. Alangkah baiknya sebetulnya jangan dulu pestisida kimia. Kalau ada nabati seharusnya pestisida nabati dulu atau organik, supaya nantinya jadi pengendalian terpadu. Karena kita harus mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Walaupun sebetulnya tidak ada jalan lain, karena kimia ini sudah menjadi jalan terakhir, bahkan solusi yang tidak ada gantinya mungkin. Terlebih penggunanya sangat instan, mudah, dapat diambil dimanapun. Jadi ya ini menjadi solusi yang lumrah dimanapun di petani. Jadi bahan kimia menjadi solusi utama. Tapi ketika ingin membuat kondisi perkebunan yang baik, ya harus menggunakan organik terlebih dahulu baru ke kimia. Walaupun nyatanya sangat susah di lapangan. Iya, saya sadari ini sangat susah, tidak gampang karena ya kita diburu-buru oleh waktu, keadaan dan lain sebagainya.
Sedangkan kawan-kawan juga tahu bahwa sifat organik itu tidak instan, dia butuh waktu yang sangat lama dan rentan tidak akan selalu tepat. Artinya harus continue untuk penggunaannya. Oke, gitu kawan-kawan yang hasil eksplorasi lah, hasil identifikasi dari kebun Pak Yoga tadi. Sayang juga sih tadi tidak bisa ketemu lebih lama, ngobrol langsung di tempat di bagian tanaman yang sudah dijelaskan tadi. Namun mudah-mudahan lain waktu saya bisa komunikasi lagi, silaturahmi lagi dengan Pak Yoga dan bisa menggali lagi ilmu baru dalam hal perkebunan khususnya mangga. Oke, itu saja kawan-kawan. Barangkali ada yang didiskusikan atau dikomentarkan, silahkan ketik saja di kolom komentar. Jangan lupa like video. Kawan-kawan, sampai jumpa di episode episode ngebon talk edisi 4 lainnya di petani lainnya dan di jenis tanaman lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.